Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayatunisa dari kelompok 9. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang Pegadaian Syariah dengan pembahasan pertama, sejarah dan perkembangan Pegadaian Syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh orang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Adapun pengertian dari Pegadaian Syariah ini sendiri adalah lembaga keuangan non-bank yang menjalankan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam yang memberikan pinjaman kepada para nasabah dalam mengelola rohan. Pegadaian masuk ke Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda pada abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Van Lening. Di awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengambil alih dan menguasai usaha pegadaian ini dengan mengeluarkan Standar Blad nomor 133 tahun 1901 yang diikuti dengan berdirinya rumah gadai resmi milik pemerintahan, yang kemudian status hukumnya itu dirubah menjadi Dinas Pegadaian dengan berlakunya Standar Blad nomor 226 tahun 1960. Nah, sejak saat itu badan hukum atau status hukum dari Pegadaian ini terus mengalami beberapa kali perubahan. Di tahun 1960, Dinas Pegadaian status hukumnya berubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian atau PNP. Kemudian di tahun 1969 berubah lagi menjadi Perusahaan Negara Jawatan Pegadaian atau PNJP. Di tahun 1990 kembali berubah menjadi Perusahaan Umum atau Perum Pegadaian. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990, dan yang terakhir pada 13 Desember tahun 2011 status hukumnya kembali berubah menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan di bawah naungan BUMN yang mana tugasnya itu adalah melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Tugas ini dilakukan agar masyarakat itu terhindar dari segala bentuk praktik pengizonan, lintah darat, atau pegadaian gelap, karena ada beberapa pihak itu yang cenderung memanfaatkan keadaan masyarakat yang sedang membutuhkan uang. Bersamaan dengan semakin pesatnya pertumbuhan produk-produk berbasis syariah, maka di tahun 2003 Perum Pegadaian mendirikan Pegadaian Syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah atau ULGS di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. Pembahasan selanjutnya adalah tentang landasan hukum Pegadaian Syariah. Di sini ada 3 landasan hukum Pegadaian Syariah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga fatwa DSN. Yang pertama Al-Quran. Bisa dilihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang sebagian artinya itu berbunyi, dan jika kamu dalam perjalanan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Kemudian yang kedua dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah yang artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merungkuhkan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi. Dan yang ketiga fatwa DSN nomor 25 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang rohan. Kemudian fatwa DSN nomor 26 garing DSN MUI garing 3 garing 2002 tentang rohan emas, dan fatwa DSN MUI nomor
68 garing DSN MUI garing 3 garing 2008 tentang Rohan Tasjili, yang merupakan unit mandiri dan secara struktural terpisah dari pegadaian konvensional. Sementara itu, ada pula beberapa bank yang menjalankan kegiatan pegadaian syariahnya sendiri. Saat ini, pegadaian syariah itu sudah berbentuk sebuah lembaga. Hal ini dilakukan selain karena tuntutan idealisme, juga karena melihat keberhasilan keterlembaganya bank syariah dan asuransi syariah. Selanjutnya adalah rukun dan syarat gadai. Dalam melakukan akad gadai atau rohan ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sigot atau ijab qabul, yaitu ucapan serah terima antara rohin dengan murtahin. Nah, di sigot ini sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya maksud dari kedua belah pihak, yaitu rohin dengan murtahin. Kemudian, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam hal harga dan barang transaksi. Kemudian yang ketiga, adanya pertemuan pembicaraan untuk mendapatkan kesepakatan. Kemudian yang rukun yang kedua itu ada rohin dengan murtahin. Rohin ini adalah orang yang menggadaikan atau nasabah, sedangkan murtahin adalah orang yang menerima gadai, yaitu pegadaian itu sendiri. Nah, syarat dari rohin dengan murtahin ini, mereka haruslah orang-orang yang sudah balik dan tentunya berakal. Rukun yang ketiga adalah marhun atau barang yang digadaikan. Syarat-syarat dari marhun ini adalah barang yang harus dapat diperjualbelikan, barang yang memiliki nilai, barang yang dapat dilihat keadaan fisiknya, kemudian yang dapat dimanfaatkan secara syariah, dan barang tersebut haruslah milik rohin atau orang yang menggadaikan. Dan rukun yang terakhir adalah marhun bih atau barang yang diutangkan. Syarat dari marhun bih ini adalah barang tersebut tetap harus dapat dimanfaatkan secara syariah juga dan harus diketahui oleh rohin dengan murtahin. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tujuan pegadaian syariah. Nah, pada prinsipnya sifat usaha pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari pegadaian syariah ini antara lain yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan serta program pemerintah dalam hal ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya dilakukan dalam penyaluran dana pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, agar masyarakat itu terhindar dari praktik ijon, pegadaian gelap, serta praktik tidak wajar lainnya. Yang ketiga, karena di pegadaian syariah ini tidak mengenal sistem bunga, maka hal ini menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat karena mereka yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi harus datang ke lembaga keuangan konvensional yang tentunya di sana berbasis bunga. Dan yang terakhir, menyediakan cara-cara yang mudah bagi masyarakat yang ingin melakukan gadai atau bertransaksi dengan hukum gadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliza Adiningsih ingin melanjutkan yang kelima, yaitu akad perjanjian dalam penggadaian syariah. Nah, di penggadaian syariah terdapat dua akad. Yang pertama, akad rahan. Nah, akad rahan ini menahan barang atau harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, pihak penahan berhak memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi bisa dikatakan penggadaian syariah ini menahan barang bergerak dari nasabahnya sebagai jaminan atas piutang nasabahnya. Yang kedua, akad ijaroh. Akad ijaroh ini pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Nah, di akad ijaroh ini tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Jadi bisa dikatakan penggadaian dalam akad ini, penggadaian syariah menarik sewa atau
uang jasa sebagai atas penyimpanan yang dilakukan Pegadaian Syariah terhadap barang bergerak milik nasabahnya yang telah melakukan akad. Selanjutnya, kegiatan usaha Pegadaian Syariah. Yang pertama, Pegadaian Rahan. Pegadaian Rahan merupakan skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dan barang jaminannya berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Nah, dalam Pegadaian Rahan ini, nasabah hanya dibebankan biaya administrasi, biaya jasa simpan, serta pemeliharaan barang jaminan. Untuk pembiayaan ujroh dalam Pegadaian Rahan ini dihitung per 10 hari dengan jangka waktu maksimal 4 bulan. Namun bisa diperpanjang dengan cara diangsur ataupun dilunasi dengan menghitung perhitungan ujroh secara proporsional selama masa pinjaman. Yang kedua, Pegadaian Arum. Arahan untuk usaha mikro kecil. Pegadaian Arum ini merupakan pegadaian bagi pengusaha mikro kecil untuk mengembangkan usahanya dengan prinsip syariah menggunakan surat BPKB kendaraan bermotor. Untuk memperoleh pembiayaan Arum, nasabah harus mengisi formulir pembiayaan Arum, lalu menampilkan dokumen-dokumen usaha, agunan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah itu, petugas Pegadaian akan melihat keabsahan dokumen-dokumen tersebut, lalu melakukan survei untuk melihat kelayakan usaha dan menaksir agunan. Setelah itu akan menandatangani akad dan mencairkan pembiayaan Arum. Yang ketiga, Pegadaian Amanah. Pegadaian Amanah merupakan pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan serta kepada para pengusaha mikro kecil. Nah, dalam dasar pemberian pinjaman didasarkan pada penghitungan kapasitas pembiayaan yang dimana didasarkan pada penghasilan atau gaji bagi karyawan tetap dan kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Yang keempat, produk mulia. Murabahah logam mulia untuk investasi abadi. Produk mulia atau emas batangan mempunyai aspek menyentuh kehidupan manusia dan mempunyai nilai estetis yang tinggi serta merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara real. Dalam produk mulia dapat memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat dengan cara pembayaran secara tunai atau dengan pola mengangsur dengan proses cepat dan dalam jangka waktu tertentu yang stabil. Yang kelima, produk MPO, multi payment online. Produk MPO dan atau penggadaian semua bisa hadir sesuai atau berdasarkan keinginan pemerintah agar lembaga-lembaga resmi saling bersinergi dalam menjalankan usahanya dan membantu memudahkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jenis produk MPO seperti pulsa HP, pembayaran token listrik, pembayaran PDAM, pembelian
tiket kereta api, dan lain sebagainya. Biaya harga yang dipakai berdasarkan harga langsung yang diberikan oleh vendor dan tidak menambah biaya lain. Nah, untuk penggadaian syariah sendiri mendapatkan keuntungannya langsung melalui vendor-vendornya berdasarkan atau melalui pembayaran online berdasarkan pembayaran online melalui penggadaian syariah. Yang keenam dan yang terakhir yaitu jasa taksiran dan jasa titipan. Produk jasa taksiran dan titipan merupakan produk lama yang dimana jasa taksiran ini digunakan saat masyarakat ingin membeli emas atau berlian dan ingin mengetahui taksiran emas atau unsur berlian pada barang tersebut. Selanjutnya yaitu atau jasa titipan. Jasa titipan digunakan saat masyarakat ingin bepergian dan takut kalau barangnya atau emasnya akan dicuri dan dirampok saat mereka simpan atau tinggalkan di rumah. Jadi sehingga masyarakat dapat menitipkan barangnya atau emasnya kepada penggadaian syariah. Nah, nanti di penggadaian syariah akan menyediakan box untuk menyimpan barang tersebut. Yang ketujuh yaitu mekanisme operasional penggadaian syariah. Di penggadaian syariah terdapat dua akad, yaitu akad rahan dan akad ijaroh. Nah, dalam penggadaian syariah di mana nasabah memberikan barangnya untuk disimpan oleh penggadaian, dan dalam penyimpanannya tersebut terdapat biaya-biaya seperti halnya biaya nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya kegiatan seluruh operasionalnya. Dalam penggadaian syariah bisa dikatakan penggadaian syariah ini mengenakan biaya upah sewa atau biaya sewa yang biasa disebut ujroh kepada nasabahnya yang menyimpan barang berharganya kepada penggadaian syariah, dan besaran ujrohnya tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penggadaian syariah dan nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, di mana penggadai atau rahin ini datang ke penggadaian syariah dengan tujuan mengajukan uang pinjaman dengan membawa barang gadai atau marhun. Setelah rahin ini datang ke penggadaian syariah, rahin ini akan bertemu dengan pihak penggadaian syariah yaitu murtahin, di mana murtahin ini yang akan memberikan uang pinjaman kepada rahin. Nah, saat kedua belah pihak bertemu yaitu rahin dan murtahin, mereka akan melakukan akad sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu akad rahan dengan disertai ijab kabul, di mana saat ijab kabul murtahin akan menerima barang gadai dari rahin dan rahin akan menerima uang pinjaman semisal 100.000 dan harus mengembalikannya 100.000 juga disertai dengan barang jaminan. Nah, apabila mereka telah melakukan kesepakatan akad rahan, maka barang gadai milik rahin akan disimpan dan dirawat oleh murtahin, namun dengan ketentuan kedua belah pihak harus melakukan akad lagi, yaitu akad ijaroh. Nah, setelah melakukan akad ijaroh, barang gadai milik rahin dengan barang jaminan akan disimpan dan dipelihara oleh
muajir dengan ketentuan mustajir harus membayar biaya pemeliharaan barang tersebut. Jika nasabah tidak bisa lagi membayar utang atau hanya membayar jasa simpan, maka pihak penggadaian akan melakukan tindakan eksekusi dengan menjual barang nasabah tersebut. Nah, untuk selisih antara nilai penjualan dan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak itu merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nah, di mana nasabah ini akan diberi jangka waktu selama 1 tahun untuk mengambil uang kelebihan tersebut. Namun jika dalam jangka 1 tahun nasabah tidak mengambilnya, maka uang tersebut akan diberikan atau disalurkan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. Yang ke-9 yaitu perbedaan antara penggadaian syariah dan penggadaian konvensional, yang dimana pada dasarnya semua yang berbasis syariah itu memiliki karakteristik dimana tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena itu riba, lalu menetapkan uang sebagai nilai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan usaha atau bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa atau bagi hasil. Selanjutnya yaitu penggadaian konvensional hanya melakukan satu akad, di mana satu akad itu yaitu utang piutang dengan jaminan barang bergerak, yang menurut aspek hukum konvensional jaminan barang bergerak tersebut keberadaannya hanya sebagai hiasan saja, sehingga dalam penggadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan terhadap barang jaminan tersebut. Selanjutnya, perbedaan penggadaian konvensional dan penggadaian syariah secara teknis. Dalam aspek landasan hukum dalam penggadaian syariah, di mana berlandaskan Al-Quran dan hadis, sedangkan dalam penggadaian konvensional perjanjian dibuat berdasarkan hukum perdata. Lalu dalam aspek biaya administrasi, di mana dalam syariah biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Namun dalam konvensional biaya administrasinya menurut prosentase berdasarkan golongan barang. Lalu untuk waktu pengembalian utang, di mana dalam syariah jika nasabah dalam pengembalian utangnya tersebut melebihi batas waktu yang disepakati atau dalam perjanjian, maka barang akan dijual kepada masyarakat. Tapi dalam konvensional, jika nasabah dalam pelunasan utang melebihi waktu perjanjian, barang tersebut akan dilelang kepada masyarakat. Lalu untuk aspek jasa simpan dalam syariah dihitung berdasarkan nilai taksiran, dan dalam konvensional sewa modalnya dihitung berdasarkan uang pinjaman nasabah. Lalu untuk yang terakhir yaitu dalam aspek uang kelebihan, di mana uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah. Tapi jika nasabah tidak mengambilnya segera dalam jangka waktu 1 tahun, maka dalam syariah uang tersebut akan disalurkan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS. Berbeda dengan konvensional, jika uang tersebut tidak segera diambil oleh nasabah selama jangka waktu 1 tahun juga,
maka uang tersebut akan menjadi hak milik oleh penggadaian konvensional. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.